Saudara, televisi nasional Iran pada Minggu pagi, 1 Maret 2026, mengumumkan kabar duka atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam siaran resmi tersebut, pihak televisi pemerintah tidak menjelaskan secara rinci penyebab wafatnya pemimpin berusia lanjut itu. Sementara itu, sejumlah pernyataan dari pejabat Amerika Serikat dan Israel mengklaim bahwa kematian Ayatullah Ali Khamenei terjadi di tengah rangkaian serangan militer yang dilancarkan ke wilayah Teheran sejak Sabtu pagi waktu Iran. Hingga kini, belum ada konfirmasi independen terkait klaim tersebut. Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa operasi militer dilakukan dengan tujuan menargetkan fasilitas yang diduga berkaitan dengan program nuklir Iran. Namun, media pemerintah Iran melaporkan bahwa sejumlah area sipil turut terdampak dalam serangan tersebut. Otoritas setempat menyebutkan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat serangan udara di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Hormozgan. Data awal menyebutkan puluhan korban meninggal dunia, dan angka tersebut dilaporkan meningkat dalam pembaruan berikutnya. Selain korban manusia, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan berat dan kebakaran. Situasi di Iran saat ini masih berkembang dengan cepat. Pemerintah setempat belum memberikan keterangan lanjutan terkait kondisi keamanan nasional maupun langkah politik selanjutnya pasca pengumuman wafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut. Komunitas internasional kini menyoroti perkembangan di kawasan Timur Tengah, mengingat potensi dampak luas terhadap stabilitas regional. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru seiring perkembangan situasi ini. Tetaplah bersama kami di Berita Rohani 0406. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita datang bukan sekadar untuk mendengar kata-kata. Kita datang bukan hanya untuk mengikuti sebuah acara rohani. Kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Di tengah dunia yang begitu cepat berubah, di tengah berita yang silih berganti, di tengah pergumulan pribadi yang mungkin tidak diketahui orang lain, kita membutuhkan satu hal yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan hati yang lelah. Mungkin ada yang datang dengan pikiran yang penuh beban. Mungkin ada yang sedang menunggu jawaban doa. Mungkin ada yang tersenyum di luar, tetapi bergumul di dalam. Namun satu hal yang pasti, Tuhan mengenal setiap hati. Sebelum kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu memikirkan kita. Sebelum kita mencari Dia, Dia sudah lebih dulu mencari kita. Firman Tuhan bukan sekadar tulisan kuno. Firman Tuhan adalah suara Allah yang masih berbicara hari ini. Firman itu hidup. Firman itu tajam. Firman itu sanggup menghibur, menegur, memulihkan, dan mengubahkan. Seringkali kita mencari jawaban dari banyak tempat, dari manusia, dari pengalaman, dari logika kita sendiri. Tetapi hari ini, mari kita belajar untuk diam sejenak, menenangkan hati, membuka telinga rohani kita. Karena bisa saja Tuhan ingin berbicara sesuatu yang sederhana, tetapi sangat penting bagi hidup kita. Mungkin Tuhan ingin menguatkan iman yang mulai goyah. Mungkin Tuhan ingin menyembuhkan luka yang lama kita simpan. Mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Alkitab berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu." Artinya, ketika segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, keadaan ekonomi bisa berubah, situasi politik bisa berubah, kesehatan bisa berubah, tetapi kebenaran Tuhan tetap sama. Dan di atas dasar yang tidak berubah, itulah kita berdiri hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita, bukan hanya mendengar, tetapi menerima, bukan hanya memahami, tetapi mengalami. Karena renungan firman Tuhan bukan untuk menambah pengetahuan semata, tetapi untuk mengubah kehidupan.
Kiranya Roh Kudus menolong kita memahami bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati. Kiranya apa yang kita dengar hari ini menjadi benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, sebuah ungkapan yang keras, sebuah kalimat yang tegas, sebuah prinsip yang lahir di zaman kuno. Hari-hari ini, dunia kembali mendengar gema kalimat itu. Konflik memanas, ketegangan meningkat, serangan dan balasan terjadi. Pada 1 Maret 2026, dunia diguncangkan oleh kabar wafatnya pemimpin tertinggi Iran di tengah eskalasi konflik militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Berbagai klaim dan pernyataan muncul. Tuduhan saling dilontarkan, dunia menonton dengan tegang. Dan di tengah semua itu, kita mendengar kembali kalimat kuno itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apakah ini yang sedang terjadi? Apakah dunia sedang berjalan dalam lingkaran pembalasan yang tidak pernah selesai? Ungkapan itu berasal dari hukum Taurat yang diberikan melalui Musa. Banyak orang menganggapnya sebagai ajaran balas dendam, padahal sesungguhnya itu adalah hukum pembatasan. Di zaman kuno, jika seseorang disakiti, pembalasannya bisa berkali-kali lipat. Satu luka bisa dibalas dengan pembunuhan seluruh keluarga. Tuhan memberi batas, hukuman harus setimpal, tidak berlebihan. Itu adalah prinsip keadilan, bukan kebencian. Namun manusia sering mengambil prinsip keadilan dan mengubahnya menjadi alasan balas dendam. Hari ini, kita menyaksikan konflik besar antara negara-negara. Ada tuduhan bahwa satu pihak memulai serangan. Ada klaim bahwa pihak lain hanya membela diri. Ada pernyataan bahwa operasi dilakukan demi keamanan nasional. Tetapi di balik semua itu, ada kenyataan yang tak terbantahkan. Setiap perang meninggalkan luka. Setiap konflik menghasilkan korban. Setiap ledakan mengguncang keluarga. Dan setiap kali dunia melihat pemimpin wafat di tengah konflik, kita diingatkan bahwa kekuasaan manusia itu sementara. Mazmur 146 berkata, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah." Sehebat apapun seorang pemimpin, seberkuasa apapun sebuah negara, semua tetap berada di bawah kedaulatan Tuhan. Banyak orang berkata, Israel adalah bangsa Yahudi, mereka mengikuti hukum Musa. Benar, secara sejarah Taurat adalah bagian dari iman Yahudi. Tetapi penting kita pahami, negara Israel modern bukan negara yang menjalankan hukum mata ganti mata secara literal. Israel memiliki sistem hukum modern dan terikat pada hukum internasional. Konflik modern bukanlah penerapan literal hukum Musa, namun prinsip yang sering dipakai dalam peperangan adalah pertahanan diri. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk membela diri jika diserang. Tetapi disinilah batas tipisnya. Pertahanan diri bisa berubah menjadi pembalasan. Keadilan bisa berubah menjadi amarah. Dan di titik itulah hati manusia diuji. Yesus berkata dalam Matius 5, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu." Itu revolusioner. Yesus tidak sedang membahas strategi militer. Ia berbicara tentang hati manusia. Karena perang terbesar bukan di medan tempur. Perang terbesar ada di dalam jiwa manusia. Jika kebencian memimpin hati, maka keputusan apapun akan dipenuhi api. Tetapi jika kasih Kristus memenuhi hati, bahkan dalam konflik, manusia masih bisa menjaga nuraninya. Pada 1 Maret 2026, dunia menyaksikan berita tentang wafatnya seorang pemimpin besar di tengah ketegangan global. Itu adalah pengingat. Kekuasaan tidak kekal, strategi tidak kekal, aliansi tidak kekal, hanya Tuhan yang kekal. Daniel 2 ayat 21 berkata, "Dia memecat raja dan mengangkat raja. Tidak ada satu pun pemimpin yang berada di luar kendali Tuhan." Jika satu pihak menyerang, lalu pihak lain membalas, lalu balasan itu dibalas lagi, maka generasi berikutnya akan mewarisi dendam.
Itulah sebabnya dunia tidak pernah benar-benar damai. Mata ganti mata jika dipakai tanpa hati Tuhan akan membuat seluruh dunia buta. Tetapi kasih tanpa keadilan juga akan membuat kejahatan merajalela. Tuhan memanggil kita berjalan di antara dua tebing itu, tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Ketika Yesus disalibkan, itu adalah ketidakadilan terbesar dalam sejarah. Jika memakai prinsip mata ganti mata, langit seharusnya menghancurkan bumi saat itu juga. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Itulah kekuatan sejati. Bukan menghancurkan musuh, tetapi mengalahkan kebencian. Dunia mungkin melihat konflik sebagai strategi. Politik melihatnya sebagai kepentingan. Militer melihatnya sebagai pertahanan. Tetapi Tuhan melihat hati. Apakah hati dipenuhi kebencian atau dipenuhi doa? Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk menyulut api. Kita dipanggil menjadi terang. Berdoa bagi Israel, berdoa bagi Iran, berdoa bagi Amerika, berdoa bagi semua korban, karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bangsa bisa berperang, pemimpin bisa wafat, aliansi bisa berubah, tetapi takhta Tuhan tidak pernah terguncang. Pertanyaan terbesar bukan siapa yang benar secara politik. Pertanyaan terbesar adalah, jika hari ini Tuhan memanggil kita, apakah hati kita dipenuhi kebencian atau dipenuhi kasih? Mata ganti mata adalah hukum lama. Kasih adalah hukum kerajaan Allah. Dan hanya kasih Kristus yang bisa memutus rantai kebencian yang sudah berlangsung ribuan tahun. Kiranya di tengah dunia yang berperang, kita menjadi pembawa damai. Kiranya di tengah berita yang mengguncangkan, iman kita tidak goyah. Karena pada akhirnya, bukan pedang yang menentukan sejarah, tetapi Tuhan yang berdaulat atas segala bangsa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau masih berbicara kepada kami, menegur kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan, jika hari ini ada firman yang menegur hati kami, ajar kami untuk tidak mengeraskan hati. Jika ada firman yang menghibur, biarlah penghiburan itu menguatkan langkah kami. Jika ada kebenaran yang membuka mata kami, tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami bawa. Engkau tahu beban yang mungkin tidak kami ceritakan kepada siapapun. Engkau tahu kekhawatiran tentang keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, dan masa depan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk hidup bukan dengan amarah, bukan dengan kepahitan, bukan dengan keinginan membalas, tetapi dengan hati yang dipenuhi kasih-Mu. Ajarlah kami menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh pertentangan. Ajarlah kami untuk tetap berpegang pada kebenaran, namun melakukannya dengan kasih. Kami berdoa untuk keluarga kami. Lindungi setiap anggota keluarga kami. Berikan kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan-Mu. Jika ada yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan. Jika ada yang sedang lemah imannya, kuatkan kembali. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin agar mereka mengambil keputusan yang benar dan adil. Jauhkan bangsa ini dari perpecahan dan kekerasan. Biarlah damai-Mu memerintah di negeri kami. Tuhan, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam keputusan kami, biarlah nama-Mu dimuliakan. Jangan biarkan firman yang kami dengar hari ini hanya menjadi pengetahuan, tetapi jadikan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percaya Engkau berjalan bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pelita bagi langkah kita setiap hari. Biarlah firman ini terus mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih, berjalan dalam kebenaran, dan tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Jika renungan ini memberkati Anda, menguatkan Anda, atau menjawab pergumulan hati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda kasihi. Siapa tahu, melalui satu klik sederhana, ada jiwa lain yang dikuatkan dan dihiburkan oleh firman Tuhan. Dukung pelayanan ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda, tulis komentar doa atau kesaksian Anda di bawah, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan firman Tuhan berikutnya. Kiranya setiap kali Anda kembali ke channel ini, Anda diingatkan bahwa Tuhan mengasihi Anda, Tuhan menyertai Anda, dan Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup Anda. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di renungan firman Tuhan berikutnya. Shalom.